Halo, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua ya. Ibu harap anak-anak ibu semuanya dalam keadaan sehat dan masih tetap semangat untuk mengikuti pelajaran kita walaupun kita belajarnya masih tetap online ya pada saat ini. Materi kita kali ini matematika, kita akan membahas tentang berbagai bentuk pecahan seperti yang sudah pernah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Kali ini kita akan mempelajari berbagai bentuk pecahan. Bentuk pecahan itu sendiri terdiri dari beberapa bentuk. Yang kali ini akan kita bahas adalah pecahan biasa dan pecahan campuran. Pecahan biasa adalah terdiri dari pecahan murni dan pecahan tidak murni. Pecahan murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya. Contohnya 2/6. 2 itu disebut sebagai pembilang dan 6 sebagai penyebut. 2 lebih kecil daripada 6. Berikutnya 3/5, itu juga ya 3/5. 3 sebagai pembilang dan 5 sebagai penyebut. Begitu juga dengan 6/9, 6 sebagai pembilang dan 9 sebagai penyebut. Contoh berikutnya lagi 11/12. 11 itu lebih kecil daripada 12. Yang berikutnya adalah pecahan tidak murni. Pecahan tidak murni itu adalah pecahan yang pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Contohnya 5/3. 5 sebagai pembilang lebih besar angkanya daripada 3 yang berfungsi sebagai penyebut. Kemudian 7/4. 7 lebih besar daripada 4. Begitupun dengan 11/7, 11 lebih besar daripada 7. Kemudian 12/10, 12 lebih besar daripada 10. Pecahan tidak murni ini nanti yang akan bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. Oke, sekarang kita masuk ke pecahan campuran. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Pecahan campuran terdiri atas bilangan bulat dan pecahan. Contohnya 9/5. Itu merupakan pecahan tidak murni. Bisa kita rubah menjadi pecahan campuran. 9/5 itu sama artinya dengan 9 dibagi 5. Nah, cara membaginya seperti ini kita buat ya. 9 dibagi 5. Dan 5 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 9. Ingat ya perkalian ya. 5 kali berapa yang hasilnya tidak lebih dari 9. Kali 1. Jadi kita tuliskan 1. 1 kali 5 sama dengan 5. Terus kita kurangkan 9 kurang 5 sama dengan 4. Kita tuliskan 1, kita tuliskan itu sebagai bilangan bulat. Kemudian sisanya yang 4 itu kita jadikan sebagai pembilang. Nah, kemudian penyebutnya adalah 5. Nah, seperti yang ini ya kan, contohnya kan tadi 9/5. Makanya jadi jawabannya 9/5 kita rubah jadi pecahan campuran, itu hasilnya adalah 1/4/5. Oke, Ibu ulang ya. 9/5 itu merupakan pecahan tidak murni. Kita rubah menjadi pecahan campuran. Nah, itu artinya sama artinya 9/5, 9 dibagi 5. Jadi jawabannya adalah 1/4/5. Jadi pecahan campuran dari 9/5 itu adalah 1/4/5. Nah,
Untuk lebih jelas lagi tentang pecahan campuran ini, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran, kita lihat video berikut ini ya. Halo semua, jumpa lagi di ruang belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Oke, sudah siap? Sebelum kita ke cara merubah pecahan biasa ke pecahan campuran, terlebih dulu kakak sampaikan bahwa pecahan biasa yang dapat dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Misalnya 7/3. Nah, di sini 7 adalah pembilang. Lebih besar dari penyebutnya yaitu 3. Nah, kalau pembilangnya lebih kecil dari penyebutnya, misalnya 3/5, maka tidak bisa kita rubah ke pecahan campuran. Nah, jadi pecahan biasa yang bisa dirubah ke pecahan campuran adalah apabila pembilangnya lebih besar dari penyebutnya. Nah, di sini kakak punya dua cara untuk merubah pecahan biasa ke pecahan campuran. Dari kedua cara yang akan kakak sampaikan ini, nanti adik-adik bisa pilih mana yang menurut adik-adik lebih mudah. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita coba latihan soal. Misalnya yaitu 7/3. Nah, kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu dengan membagikan pembilang dengan penyebutnya menggunakan cara pembagian porogapit. Oke, kita bagikan 7 dibagi 3. Nah, caranya kita cari 3 dikali berapa yang hasilnya 7 atau mendekati 7. Nah, kira-kira berapa? Dikali 2. 3 dikali 2 sama dengan 6. Sekarang kita kurangkan 7 dikurangi 6 sama dengan 1. Nah, hasilnya yang 2 ini kita pindahin ke sini nih, yang depan. Sedangkan angka sisanya, angka 1 ini kita pindahkan ke bagian pembilang yang di atas. Untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Jadi 7/3 itu sama dengan 21/3. Oke, sekarang kita coba pakai cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil atau sampai tidak bisa dikurangkan lagi dengan penyebutnya. Jadi di sini kita kurangkan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. 4 masih bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Hasilnya 1. Nah, 1 ini sudah yang terkecil, tidak bisa kita kurangkan lagi dengan 3. Nah, sekarang kita hitung nih, berapa kali tadi kita kurangkan? 1, 2. 2 kali. Nah, karena 2 kali, maka hasilnya yang depan ini 2. Nah, sisanya kan 1. Kita pindahin ke atas di bagian pembilang. Nah, untuk penyebutnya tetap sama, yaitu 3. Hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 21/3. Oke, kakak berikan contoh lagi biar lebih paham lagi. Misalnya ada contoh soal 17/5. Kita pakai cara yang pertama dulu dengan pembagian porogapit. Nah, kita bagikan nih pembilangnya yaitu 17 dengan penyebutnya yaitu 5. Berarti 5 kali berapa nih yang hasilnya 17 atau mendekati 17? Dikali 3, hasilnya yaitu 15. Nah, sekarang kita kurangkan 17 dikurangi 15, sisanya 2. Nah, hasilnya yang 3 ini kita pindahin ke yang depan sini nih, sisanya kita taruh di atas. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Jadi 17/5 itu sama dengan 32/5. Sekarang kita coba menggunakan cara yang kedua, yaitu dengan mengurangkan pembilang dengan penyebutnya sampai yang terkecil.
Baik, kita kurangkan. 17 dikurangi 5 sama dengan 12. 12 dikurangi 5 sama dengan 7. Nah, 7 masih bisa dikurangkan 5, sisanya adalah 2. Nah, kita hitung nih berapa kali kita kurangkan tadi. 1, 2, 3. 3 kali. Nah, karena 3 kali, maka hasil bagian depannya sini adalah 3. Tadi sisanya kan masih 2 tuh. Kita taruh di bagian pembilang yang atas sini. Nah, untuk penyebutnya yang bawah masih tetap sama, yaitu 5. Nah, hasilnya sama dengan cara yang pertama, yaitu 32/5. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar di bawah. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe di bawah. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Oke, Ibu harap tadi videonya diperhatikan dengan baik ya. Untuk berikutnya kita akan membahas tentang mengubah pecahan campuran itu menjadi pecahan biasa. Tadi kan kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Kali ini pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Udah, contohnya perhatikan 4/2/5. 4/2/5 itu pecahan campuran. Bagaimana caranya kita ubah menjadi pecahan biasa? Caranya 4/2/5, caranya 5 kali 4 ditambah 2. Hasilnya 5 kali 4 tambah 2 per. Sudah, penyebutnya apa Bu? Kita buat penyebutnya, kita buat 5. Sudah? Jadi hasilnya 5 kali 4 sama dengan 20 ditambah 2 per 5. Jadi hasilnya 22/5. Jadi pecahan campuran 4/2/5 kita rubah menjadi pecahan biasa, hasilnya 22/5. Oke, sampai di sini penjelasan Ibu. Untuk lebih jelasnya lagi, saksikan video berikut ini. Halo semua, jumpa lagi di Ruang Belajar. Kali ini kita akan belajar tentang cara merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Oke, sudah siap? Sebelum kakak jelaskan cara mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa, kakak jelaskan dulu sedikit tentang pecahan campuran. Nah, apa itu pecahan campuran? Pecahan campuran adalah pecahan yang terdiri dari bilangan bulat dan pecahan biasa. Contohnya yaitu 4/2/3. Nah, di sini bilangan bulatnya adalah angka 4, sedangkan pecahan biasanya adalah 2/3. 2 sebagai pembilang dan 3 sebagai penyebutnya. Nah, ketika keduanya, bilangan bulat dan pecahan biasa ini digabungkan, maka menjadi bentuk pecahan campuran. Oke, itu tadi sedikit penjelasan tentang pecahan campuran. Sekarang bagaimana cara kita merubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa? Misalnya 4/2/3 ini mau kita rubah ke bentuk pecahan biasa. Gimana caranya? Oke, caranya yaitu pertama-tama penyebut kita kalikan dengan bilangan bulatnya, kemudian ditambahkan dengan pembilangnya. Nah, jadinya 3 dikali 4 ditambah 2 per penyebutnya yaitu 3. Nah, untuk penyebutnya tetap sama ya. Oke, sekarang kita kalikan dulu. 3 dikali 4 yaitu 12. 12 ditambah 2 per 3. Nah, sekarang kita jumlahkan. 12 ditambah 2 sama dengan 14 per 3. Jadi 4/2/3 pecahan biasanya adalah 14/3. Oke, kita coba contoh yang lain. Misalnya 24/7. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa.
Nah, cara penyelesaiannya sama dengan sebelumnya, yaitu penyebutnya kita kalikan dengan bilangan bulatnya, berarti 7 dikali 2. Kemudian ditambah pembilangnya, yaitu 4, per penyebutnya, yaitu 7. Nah, kita kalikan dulu. 7 dikali 2 sama dengan 14. 14 ditambah 4 per 7. Kita jumlahkan. 14 ditambah 4 sama dengan 18 per 7. Jadi 24 per 7 sama dengan 18 per 7. Oke, kakak kasih contoh soal satu lagi biar adik-adik makin paham. Kali ini kita coba kerjakan lebih cepat. Oke, misalnya ada soal 3/2/5. Ubahlah ke bentuk pecahan biasa. Oke, langsung saja penyebut dan bilangan bulatnya kita kalikan. 5 dikali 3 sama dengan 15. 15 ditambah 2 sama dengan 17 per penyebutnya, yaitu 5. Jadi 3/2/5 itu sama dengan 17 per 5. Nah, mudah kan? Oke, misal nih kakak punya soal latihan buat adik-adik. Tentukan bentuk pecahan biasa dari 7 3/4. Coba adik-adik kerjakan dan tuliskan jawabannya pada kolom komentar di bawah. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan, adik-adik bisa tuliskan di bagian komentar. Dan jangan lupa dukung channel kakak ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kurang lebihnya kakak mohon maaf, dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye. Oke, sudah anak-anak saksikan videonya kan? Materi kita hari ini sampai di situ tentang mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran dan mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Ibu harap di sini anak-anak sudah dapat mengerti, dan untuk pembelajaran berikutnya kita akan masuki tentang pecahan desimal dan persen. Sampai jumpa.